Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang statistika, yaitu pemusatan data. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu penyajian data. Sebelum kita mempelajari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi kita langsung lanjut ke materi pemusatan data. Pemusatan data terdiri dari yang pertama, yaitu adalah rata-rata hitung, biasa disebut mean. Nilai rata-rata yang didapatkan dari jumlah telur data dibagi banyaknya data. Yang kedua, yaitu nilai tengah atau median. Suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah data diurutkan. Yang ketiga, ada modus, yaitu suatu nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya tinggi. Nah, yang pertama itu adalah rata-rata hitung. Yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal adalah jumlah data kuantitatif dibagi banyaknya data. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Rapaan sama dengan jumlah seluruh nilai data yang diamati dibagi banyaknya data yang diamati. Rumus rata-rata adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn dibagi N. Dengan Xn itu adalah data ke N dan N adalah banyaknya data. Yang selanjutnya ada rata-rata data kelompok. Rata-rata untuk data berkelompok pada hakikatnya sama dengan menghitung rata-rata data pada distribusi frekuensi tunggal, yaitu dengan mengambil titik tengah kelas sebagai Xi. Rumusnya adalah rata sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Dengan sigma Fi yaitu banyaknya data, X adalah rata-rata, Xi adalah titik tengah kelas interval, Fi adalah frekuensi. Selanjutnya ada rata-rata data sementara, yaitu menghitung rata-rata dengan kita mengasumsikan rata-rata sementara data tersebut. Untuk mempermudah perhitungan, maka dapat dengan cara menduga terlebih dahulu rata-ratanya, dan sehingga disebut juga dengan rata-rata sementara. Rumus rata-rata sementara yaitu X sama dengan XS ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI. Dengan sigma FI adalah banyaknya data, X adalah rata-rata, DI adalah XI dikurang XS, Fi adalah frekuensi dan XS adalah rata-rata sementara. Yang kedua yaitu ada nilai tengah atau bisa disebut dengan median. Nah, yang pertama yaitu ada median data tunggal. Median data tunggal letaknya di tengah-tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Untuk N ganjil, mediannya adalah X setengah N ditambah 1. Nah, sedangkan untuk yang N-nya genap, mediannya adalah setengah Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Selanjutnya ada median data berkelompok. Nah, rumus untuk median data berkelompok yaitu median sama dengan B ditambah setengah N dikurang F dibagi Fe dikali K. Dengan B adalah tepi bawah kelas median, K adalah panjang kelas, N adalah banyaknya data, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, Fe adalah frekuensi kelas median. Nah, selanjutnya yaitu modus. Modus data tunggal adalah data yang sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Untuk modus data berkelompok, memiliki rumus yaitu MO sama dengan B ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan K. Dengan B yaitu tepi bawah kelas median, K adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas mediannya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini adalah contoh soal. Tentukan mean, median, dan modus dari data berikut. Data ini merupakan data tunggal ya, karena datanya hanya mencakup satu nilai. Nah, pertama-tama untuk mencari mean, modus, median, kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil terlebih dahulu. Kebetulan di sini saya sudah menyajikannya dengan secara berurut.
Yang pertama kita akan mencari rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-ratanya adalah dengan menjumlahkan seluruh data dan dibagi banyaknya data. Lalu kita masukkan 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 5 kali 4 ditambah 6 kali 5 ditambah 2 kali 6 dan 3 kali 8 dan dibagi banyaknya data, yaitu ada 20. Hasilnya adalah 4,8. Selanjutnya yaitu mencari median nilai tengahnya. Nah, karena ini merupakan n-nya genap, jadi kita menggunakan rumus setengah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Jadinya setengah xn per 2 yaitu x10 dan xn per 2 plus 1 yaitu x11. Jadinya kita cari nih di sini data ke-10 dan data ke-11 yaitu 5 dan 5. Jadinya mediannya adalah 5. Modus adalah data yang paling banyak frekuensinya. Di sini kita dapat melihatnya, yaitu yang paling banyak frekuensinya adalah 5. Karena 5 itu ada 6. Jadi modusnya adalah 5. Selanjutnya yaitu ada contoh data berkelompok. Tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Yang pertama, kita akan mencari minnya. Pertama-tama kita akan membuat tabel seperti ini dengan area titik tengah dan FI/XI. Nah, kita mencari titik tengahnya terlebih dahulu dengan cara 60 ditambah 62 dibagi 2 hasilnya adalah 61. 60 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya 64 dan juga seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari FI dikali XI. FI dikali XI adalah frekuensi dikali titik tengahnya. Jadi 5 dikali 61 sama dengan 305, 18 dikali 64 sama dengan 1152, 42 dikali 67 sama dengan 2814 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan frekuensinya yaitu 100 dan kita jumlahkan FI dikali XI-nya yaitu 6745. Nah, selanjutnya kita masukkan nih ke dalam rumus rata-rata sama dengan sigma FI/XI dibagi sigma FI, yaitu 6745 dibagi frekuensinya 100, jadinya 67,45. Nah, dengan menggunakan data sebelumnya nih, kita menghitung rata-rata jika menggunakan rataan sementara yaitu 60. Nah, pertama-tama kita buat tabelnya seperti ini dengan frekuensi titik tengah DI dan FI DI. DI itu apa sih? DI itu adalah kan XS dikurang XI. Jadi kita di sini diketahui XS-nya adalah 60 dan XI-nya adalah 61. Jadinya 60 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ini juga 64 dikurang 60 sama dengan 4. Dan 60 dikurang 67 sama dengan 7 dan seterusnya. Lalu kita kalikan FI dengan DI, frekuensinya dengan DI. 5 kali 1, 18 kali 4, lalu 42 kali 7, dan seterusnya. Nah, lalu kita jumlahkan seluruh FI DI. Hasilnya adalah 745. Nah, kita dapatkan nih dengan rumus ini. Rata-ratanya adalah SS ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI. Jadinya sama dengan 60 ditambah 745 plus 100 sama dengan 60 ditambah 745. Nah, hasilnya adalah 6745, sama dengan seperti sebelumnya jika kita menggunakan rumus rataan yang biasa. Nah, ini bisa juga kita dengan menggunakan rataan sementara. Hasilnya jadinya sama aja. Jadi boleh menggunakan yang mana saja semudahnya kalian. Nah, jadi misalkan kita memisalkan XS itu adalah melebihi titik tengah yang paling rendahnya agar pas dikurang dia bisa ada hasilnya seperti ini. Lanjut yaitu yang kedua, median. Nah, untuk mencari median kita membuat tabel satu lagi yaitu frekuensi kumulatif. Kan kemarin sudah ya pas penyajian data sudah dipelajari cara membuat frekuensi kumulatif. Jadi yang pertama yaitu 5, yang kedua 23 ada 5 ditambah 18, terus
Yang kedua adalah 23 ditambah 42 sama dengan 65, 65 ditambah 27 sama dengan 9, kedua 65 tambah 8 yaitu 100. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, median itu apa sih tadi? Median itu kan titik tengah ya. Jadi dari 100 data kita mencari tengah-tengahnya, yaitu ada di data 50 dan 51. Kita lihat data ke 50 dan 51 termasuk ke dalam interval kelas yang mana? Data 50 dan 51 adalah ada di 66 dan 68. Karena frekuensi 50 dan 51 dia ada terdapat pada data ini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Median adalah B ditambah setengah N dikurang F dibagi FE dikali K. Dengan B itu adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas median ya. Nah, tepi bawah itu kan kemarin kita sudah belajar, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Jadinya batas bawahnya 66 dikurang 0,5, nah yaitu 65,5 ditambah setengah N, setengah dari banyaknya data. Jadinya setengah dari 100 yaitu 50 dikurang F. F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kelas mediannya ada di interval kelas ini dan frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya yaitu adalah 23. Nah, selanjutnya yaitu FE. FE adalah frekuensi kelas median. Jadi FE itu adalah frekuensi kelas data median tersebut, yaitu adalah 42 karena datanya ada di kelas ini, jadinya frekuensinya 42 dikali panjang kelas. Panjang kelas adalah 60 sampai 62 yaitu 3 sama dengan 65,5 ditambah 1,9. Nah, jadi mediannya adalah 67,4. Selanjutnya itu ada modus. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi kita lihat di frekuensinya yang paling banyak, yaitu ada pada data 66 dan 68 dengan frekuensi 42. Rumusnya adalah B ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali K. Dengan B yaitu tepi bawahnya yaitu 66 dikurang 0,5 jadinya 65,5. Dengan D1 nya yaitu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, jadinya 42 dikurang 18 hasilnya 24. Nah, kalau D2 itu adalah selisih dari kelas modus dengan kelas setelahnya, 42 dikurang 27 hasilnya 15. Lalu dikali panjang kelasnya yaitu 3 sama dengan 65,5 ditambah 1,8 sama dengan 67,3. Jadi modusnya adalah 67,3. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.